Hai, kembali lagi di Kinsworld. Kali ini kita akan membahas manga Tokyo Revenger chapter 261 yang sangat ditunggu-tunggu. Chapter 261 ini berjudul Opposite of the Same Coin, yang artinya dua sisi dalam satu koin yang sama. Dalam chapter kali ini, kita akan membahas siapa sih yang membunuh monster terkuat Taiju dan bisa membuatnya tumbang? Dan siapakah yang akan membantu Takemichi dalam melakukan pertempuran dengan Maiki? Mari kita bahas satu persatu. Dalam panel pertama, terlihat Takemichi dan Maiki saling berhadapan, sama saja dengan Toman versus Kanto, dan semua mata tertuju pada Takemichi dan Maiki. Di panel selanjutnya, Maiki bertanya kepada Takemichi, "Kenapa kau kembali?" Lalu Takemichi pun menjawab dengan sangat cepat, karena dia sudah berjanji kepada Maiki yang ada di masa depan untuk menyelamatkan si Maiki. Kata Takemichi, Maiki di masa depan itu telah membunuh si Takemichi dan kemudian berniat untuk bunuh diri karena merasa menyesal. Namun semua orang yang ada di situ bingung dengan apa yang dibahas oleh Takemichi, terutama Taiju. Taiju berpikir, di masa depan apa yang dibicarakan sambil terheran-heran. Lalu selanjutnya Haruchio Sanzu bangkit dan langsung menggenggam katananya dan siap untuk melancarkan serangannya ke arah Taiju. Lalu kemudian Sanzu pun berlari ke arah Taiju. Taiju pun sempat menyadari bahwa Sanzu mendekati dengan kecepatan yang sangat tinggi. Namun, refleks dari Taiju kurang cepat. Sanzu pun berhasil menebas bagian belakang tubuh dari Taiju sambil berteriak, "Kata siapa? Aku akan membiarkanmu begitu saja." Dan akhirnya Taiju pun jatuh ke depan dengan wajah yang menghadap tanah. Lalu Sanzu pun memotong pembicaraan Takemichi dan Maiki. Dia menyebut nama Takemichi dan menyebut si Takemichi sebagai pelompat waktu. Apa Sanzu tahu ya bahwa Maiki di masa depan memang sudah mati? Dan bagaimana dia bisa mengetahui hal tersebut? Itu masih menjadi misteri untuk kita semua. Sanzu pun berteriak kepada Takemichi, "Tetapi tetap saja kau tidak mengerti betapa pentingnya takdirnya. Nasib dia telah ditentukan sejak masih kecil. Tidak ada jalan lain lagi untuk ditempuh baginya selain berlumuran darah seperti ini." Kemudian Tsuji Hanma muncul di belakang Takemichi sambil tersenyum dan berkata, "Kau satu-satunya dari Toman yang masih berdiri saat ini. Tampaknya ini adalah akhir hayatmu." Kemudian disusul oleh Sanzu yang sambil sempoyongan memegang katana ikut berada di belakang dari Takemichi. 3 lawan 1. Apakah bisa Takemichi untuk mengalahkan mereka bertiga? Tunggu dulu. Di panel selanjutnya, Chifuyu yang sudah babak belur bangkit dan berlari untuk membantu Takemichi. Walaupun dia tahu dia akan dikalahkan kembali, tapi dia tetap maju dan sambil berteriak, dia bukan satu-satunya, sambil berlari ke arah Takemichi untuk menyerang Hanma. Setelah berlari kencang, Chifuyu pun melompat dan melancarkan tendangannya. Namun, Hanma pun sudah mengetahui titik lemahnya dan memukul Chifuyu dengan keras dan mementalkan Chifuyu jauh ke depan. Lalu Hanma pun berkata, "Aku pikir aku akan mengakhiri
sambil berjalan mendekati Chifuyu. Mitsuya pun terkejut melihat aksi dari Chifuyu yang benar-benar tidak menyerah. Setelah dipukul oleh Hanma, dia tetap bangkit sambil berkata, "Takemichi, aku tidak akan membiarkanmu bertarung sendirian lagi. Aku menyesal. Ketika Draken wafat, aku menyalahkan semuanya padamu. Kau bertarung sendirian, menyedihkan sekali. Maafkan aku, Takemichi." Itu yang dikatakan Chifuyu kepada Takemichi sambil bangkit. Setelah berhasil bangkit, Chifuyu pun berteriak, "Aku wakil Presdir Tokyo Manji, generasi kedua Chifuyu Matsuno. Dan aku akan mengabdikan hidupku kepada kapten kami." Kemudian panel pun berubah, di mana Chifuyu membelakangi Takemichi sambil berteriak, "Kujaga belakangmu, partner." Dan Takemichi menjawab, "Baik." Nah, itu dia pembahasan tentang chapter 261. Sayangnya, seperti biasa, di chapter terakhir, ceritanya sangat menggantung. Dan penasaran bagaimana jalan cerita chapter selanjutnya? Kita tunggu bersama-sama di chapter 262. Bagi kalian yang punya info mengenai Tokyo Revenger atau chapter 261 ini, boleh sharing-sharing di komen ya. Karena berbagi itu indah. See you.